kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah berlalu bulan Ramadan dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Namun tentunya yang menjadi pikiran kita adalah apakah bulan Ramadan diterima di sisi Allah atau tidak? Itu yang selalu kita pikirkan. Ali bin Abi Thalib berkata, la tahtammu biqillatil a'mal, walakin ihtammu bil qabul, fa inna Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Jangan kalian memikirkan tentang sedikitnya amal, tapi pikirkan bagaimana amal itu diterima oleh Allah. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Abdullah bin Umar berkata, "Lau a'lamu anna salati maqbulah, lakanat ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha," atau kama qala. Kalau aku tahu salatku itu diterima oleh Allah, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Itu yang kita pikirkan. Seorang mukmin ketika beramal saleh, yang dia pikirkan bagaimana amal saya diterima. Bukan bagaimana saya bisa melaksanakan beban yang Allah bebankan kepada saya. Banyak orang yang menganggap perintah Allah itu seperti beban. Datangnya bulan Ramadan, dia memandang ini beban. Salat 5 waktu, dia memandang ini beban. Sehingga ketika ia melakukan amal, hanya sebatas untuk melepaskan beban, selesai. Sama sekali dia tidak berpikir bagaimana supaya amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menganggap perintah Allah, ibadah itu sebagai beban dalam hidupnya yang membebani kehidupannya, Pak, maka orang ini belum merasakan nikmatnya ibadah. Dia belum merasakan kelezatan iman. Sebab dia menganggap ini semua hanya sebatas beban saja dalam kehidupan dia. Tapi orang yang menganggap ibadah itu sesuatu yang kebutuhan dalam hidupnya, dia menganggap saya butuh kepada sholat, saya butuh kepada puasa, saya butuh kepada ibadah kepada Allah, karena itulah kebahagiaan hidup saya di dunia dan akhirat saya. Maka insya Allah dia akan melakukan ibadah itu sebaik mungkin, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhi, seorang mukmin ketika beramal saleh, yang ia berusaha lakukan adalah yang pertama, dia berusaha memenuhi syarat-syarat diterimanya amal. Apa itu syarat diterimanya amal? Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba'u Rasulillah. Itu sesuai dengan contoh dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia beramal, dia periksa, dia introspeksi. Saya sholat karena siapa? Apa motivasi saya sholat selama ini?
Ada orang sholat motivasinya ternyata dunia. Ada orang sholat tahajud ternyata motivasi terbesarnya supaya rezekinya diluaskan. Ada orang yang sholat duha ternyata motivasi terbesarnya adalah karena ingin mendapatkan rezeki. Maka yang seperti ini bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Motivasi terbesar kita dalam ibadah agar Allah ridha kepada kita. Inilah keikhlasan. Kemudian dia bertanya yang kedua, saya sudah ikhlas alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, apakah amal saya diterima oleh Allah atau sesuai dengan contoh Rasulullah SAW? Ketika Anda sholat, ketika Anda zikir, ketika Anda membaca Al-Quran, ketika Anda berpuasa, setiap ibadah yang kita lakukan, berusaha kita untuk melihat sesuaikah dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Ma min amal illa wa yu'rab alaihi diwanan." Tidak ada satupun amal kecuali akan hendaklah dipertanyakan dua pertanyaan. Apa pertanyaan yang pertama? 5. Untuk siapa Anda beramal? Apa motivasi Anda beramal? Wa kaifa, yang kedua, bagaimana cara Anda beramal? Maka ya akhal Islam, orang yang ingin amalnya diterima oleh Allah, dia akan perhatikan dua perkara tadi. Dia ingin saumnya dia seperti saumnya Rasulullah SAW. Dia ingin solatnya dia seperti solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Orang yang ingin amalnya diterima, ya akhi, ia beribadah bukan sesuai dengan kepuasan jiwa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara kesalahan tata cara seseorang beribadah, itu seseorang beribadah sesuai dengan kepuasan jiwanya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bukankah kita ibadah supaya kita puas? Jawab, bukan. Supaya apa? Supaya Allah ridha kepada kita. Kita puas atau tidak puas, yang penting Allah ridha kepada kita. Maka kita beribadah bukan sesuai dengan kepuasan kita, tapi sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang ketika dia sholat, dia menganggap kalau cuma mengangkat tangan saja kayaknya kurang mantep ini. Kayaknya kurang puas saya. Sehingga akhirnya dia perlu untuk menambah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW demi untuk kepuasan jiwanya. Tentu ini sesuatu yang tidak diperkenankan dalam Islam. Lihatlah, ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi SAW, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. Ja'a thalathatu rahtin ila azwaji Rasulillah SAW. Ada 3 orang datang kepada istri-istri Rasulullah SAW. Yas'aluna an ibadati Rasulillah. Untuk apa mereka bertanya? Datang kepada istri-istri Nabi SAW, mau bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Falamma akhbaruhum, ketika istri-istri Nabi mengabarkan kepada 3 orang itu bagaimana ibadah Rasul, apa yang terjadi? Faka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap kok ibadah Rasulullah remeh sekali. Kok ibadah Rasulullah sedikit? Faqala ahaduhum, maka yang pertama berkata dari 3 orang ini, amma ana fa usalli laila kullah. Saya mau sholat malam semalam suntuk, tidak akan tidur. Yang satu lagi berkata apa, Pak? Amma ana fa asumud dahra kullah. Saya akan berpuasa terus, tidak akan berbuka. Yang satu lagi berkata apa, Pak? Amma ana fala atazawwajun nisa. Saya tidak akan menikah. Khusus ibadah sudah. Bayangkan Bapak sekalian.
3 orang ini ingin beribadah sesuai dengan kepuasan jiwa mereka. Mereka melihat ibadah Rasulullah sepertinya remeh sekali. Mereka mengatakan apa? Pantas kalau Rasulullah sudah dijamin surga, kita belum dijamin surga. Apa kata mereka? Kalau begitu saya akan sholat semalam suntuk, tidak akan tidur malam. Rupanya Pak, perkataan 3 orang ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, benar wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ama wallah inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian. Aku lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Walakinni usallil lail wa arqud wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa. Akan tetapi aku salat malam, aku tidur malam, aku berpuasa, aku berbuka, aku pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Lihat Bapak sekalian, 3 orang ini ingin beribadah sesuai dengan kepuasan dirinya. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Ditegur oleh Rasulullah. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku sekalian, orang yang ingin amalnya diterima oleh Allah, puasanya diterima oleh Allah, dia akan bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Ketika Anda sholat, dia akan berusaha untuk bagaimana caranya menjaga kekhusyuan dalam sholatnya. Ketika ia berpuasa, bagaimana supaya puasanya itu, Masya Allah, senantiasa dipenuhi dengan hal-hal yang bermanfaat dalam hidupnya. Karena Rasulullah bersabda, laisa siyam anil akli wasyurb. Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum, kata Rasulullah. Wa innamas siyam anil lagwi warrafath. Akan tetapi puasa itu hakikatnya, kata Rasulullah, menahan diri dari ucapan yang tidak baik dan perbuatan yang sia-sia. Sampai-sampai perbuatan yang sia-sia dia tinggalkan di saat dia berpuasa. Kenapa? Karena khawatir mengurangi kualitas puasa dia. Ya akhi, puasa Ramadan sudah berlalu. Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana supaya amalan kita tidak dibatalkan oleh Allah. Apa yang bisa membatalkan amal di saat kita beramal? Ada yang tahu? Apa yang bisa membatalkan amal di saat kita beramal? Riya, ahsan, Masya Allah. Riya itu bisa menyebabkan amal kita batal habis sudah. Membaca Quran karena ingin disebut, oh Masya Allah qari, karena suara antum bagus, indah dan yang lainnya, maka hati-hati akhi, ini bisa batal amal kamu. Kata Rasulullah, 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa di antaranya? Yang pertama qari, dipanggil oleh Allah si qari ini, lalu Allah bertanya, apa amalmu? Dia berkata, ya Allah, aku membaca Al-Quran karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu membaca Al-Quran karena ingin disebut qari, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu diambil, diseret dan masukkan ke dalam api neraka. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa yang bisa membatalkan amal setelah selesai beramal? Ada yang tahu? Ujub dan sum'ah. Apa itu ujub? Bukan, sum'ah itu sama dengan riya, Pak. Yang membatalkan amal setelah beramal, kata para ulama, yaitu ujub. Apa itu ujub? Berbangga dengan amal solehnya. Berbangga bahwa ia sudah sholat malam. Berbangga, dia sudah puasa, dia berbangga. Dan ia menganggap remeh orang yang tidak seperti dirinya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, al-ujbu naw'un minasyirk.
Ujub itu salah satu macam dari kesyirikan. Karena orang yang ujub seakan-akan berkata, saya beramal karena kemampuan saya. Saya beramal karena kehebatan saya. Padahal dia beramal, kalau bukan karena bantuan dari Allah, dia tidak bisa beramal. Syekh Utsaimin berkata, al-ujbu min muhbitun lil a'mal. Ujub itu bisa membatalkan amal. Musibah ya akhwal Islam azan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah berkata apa Pak? Engkau tidur tidak sholat malam, tapi paginya kamu nyesel. Lebih baik daripada kamu sholat malam, tapi setelah itu terkena penyakit ujub. Merasa hebat, merasa lebih daripada orang yang tidur. Maka hati-hati ya akhi. Yang bisa membatalkan setelah amal itu adalah ujub diantaranya. Maka jangan sampai ya akhi kita merasa ujub. Oh Masya Allah kemarin waktu Ramadan saya ikut sholatul lail, Masya Allah. Dari jam 1 sampai jam 3, jam 4, Masya Allah. Dia cuma tidur. Akhirnya memandang apa? Remeh. Bisa jadi dia lebih baik dari sisi Allah dari kamu. Kamu sholat setelah itu ujub. Allah batalkan amalan kamu. Dia tidur tidak sholat tapi dia menyesal. Akhul Islam azan ya Allah wa ya. Makanya akhi azan ya Allah wa ya. Lalu apa tanda Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kalau Allah menyebutkan apa tujuan puasa, apa tujuan saum, Allah mengatakan apa? La'allakum tattaqun. Rupanya inilah Pak tujuan saum, agar kamu bertakwa. Ya akhi, karena tujuan saum itu takwa, berarti siapa yang puasanya menimbulkan takwa, itu tandanya dia diterima. Dan siapa yang puasanya tidak menimbulkan takwa, itu tanda tanya besar. Bisa jadi puasanya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau puasa saya nggak diterima, emang kenapa? Apa mudaratnya buat saya kalau puasa saya tidak diterima? Saya katakan bahaya besar buat kamu ya akhi. Apa bahayanya? Dengarkan hadis dalam riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Ya, dakhala alai syahrul Ramadan, masuk bulan Ramadan. Ternyata fansalakha minhu falam yughfar lah. Selesai Ramadan ternyata tidak diampuni oleh Allah. Didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril. Diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak sekalian. Rugi, sebulan penuh kita puasa, menahan dahaga, menahan lapar, ternyata tidak diberikan nilai apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi rugi. Maka Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu apa? Bertakwa. Apa itu takwa? Takwa dari kata waqayaqi biqayah, yang artinya memperisai diri, menamangi diri. Yang artinya kata para ulama ya, artinya memperisai diri kita dari api neraka. Dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan Allah. Saya mau tanya sama Anda. Takwa itu tempatnya di mana, Pak? Ahsan. Takwa itu tempatnya di hati. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ala inna taqwa hahuna."
Ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah, takwa itu di sini nih. Di hati di sini. Ini jantung. Tapi dalam istilah syariat, Pak, qalbu itu adanya di jantung. Kalau orang Indonesia nyebutnya hati, makanya hati itu ada dua makna. Hati bermakna organ, nah itu di sini. Ya. Ada lagi hati yang bermakna apa? Jantung, itu di sini. Yang dimaksud qalbu itu di sini, Pak. Ya, orang Indonesia nggak mungkin nyebutnya saya sakit jantung, gitu. Ya, saya sakit hati. Hati itu di sini kata Rasulullah. Takwa itu di sini, di hati. Berarti ya akhwal Islam, ini menunjukkan bahwasanya saum itu adalah tujuannya memperbaiki hati kita. Coba periksa hati kita ya. Setelah Ramadan ini kita introspeksi diri, Allah. Muhasabah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-muhasabatu takunu fi makanain. Muhasabah itu di dua tempat. Tempat yang pertama sebelum beramal. Sebelum Ramadan kita muhasabah. Yang kedua setelah beramal. Setelah Ramadan kita muhasabah. Coba kita muhasabah. Setelah Ramadan hati kita lebih khusyuk tidak ketika sholat? Atau malah lebih tidak khusyuk dalam sholat? Ustaz, sebelum Ramadan saya khusyuk sholat saya. Setelah Ramadan saya nggak bisa khusyuk. Kenapa ini? Nah, hati-hati. Pertanyaan yang kedua, setelah Ramadan kamu lebih ikhlas nggak? Pertanyaan yang ketiga, setelah Ramadan kamu lebih mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa kehidupan akhirat? Atau kamu lebih malah tambah cinta dunia? Kalau ternyata malah bertambah cinta dunia kamu daripada mengharapkan kehidupan akhirat, wallahi musibah. Coba periksa hati kita ya akhwat Islam. Karena takwa itu adanya di hati. Orang yang bertakwa adalah orang yang bening hatinya. Periksa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana di saat kita sendirian. Oke. Ada orang di hadapan orang kelihatan Masya Allah takwa, tapi pas sendirian, naudzubillah, menjadi orang yang paling tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Periksa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Periksa ibadah kita. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa di bulan Ramadan kita begitu mudah mengamalkan ketaatan? Kenapa di bulan Ramadan saya kalau baca Quran saya bisa menangis? Kenapa di bulan Ramadan semangat saya dalam kebaikan-kebaikan? Tapi setelah selesai Ramadan ternyata amal itu terasa berat di hati saya. Jawabnya mudah. Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, Ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepada kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Maka Mu'adz bin Jabal berkata apa? Mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW menyebutkan tentang pintu-pintu kebaikan. As-sawmu junnah, puasa itu perisai. Was-sadaqatu tu'il khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan apa? Dosa. Sebagaimana air memadamkan apa? Api. Yang ketiga, wasolatur rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Coba. Ketika kita berpuasa, Pak, 3 pintu ini ada tidak? Ada. Di waktu siang kita puasa, di waktu malam kita sholat tarawih, dapat 2 pintu. Ditambah sama antum dengan sedekah, dapat 3 pintu. Berarti terbuka kepada kita semua pintu-pintu kebaikan. Makanya tidak heran di bulan Ramadan begitu mudah kita melakukan kebaikan. Jauh kita dari maksiat karena pintu-pintu kebaikan terbuka semua pada kita. Tapi setelah Ramadan
pintu-pintu itu kita tutup satu persatu. Puasanya sudah mulai kita tinggalkan. Sholat malamnya sudah mulai kita kurangi. Sedekahnya sudah mulai lemah lagi. Maka bagaimana kita akan kuat di dalam mengamalkan ya Islam? Karena pintu-pintu kebaikan itu sudah mulai kita tutup satu persatu. Tapi ketika kita setelah Ramadan tetap puasa kita jaga puasa sunnahnya, sholat malamnya kita jaga, alhamdulillah, sedekahnya kita jaga, insya Allah masih terbuka buat antum lebar, masya Allah, pintu-pintu kebaikan tersebut. Ya Allah. Ya akhal Islam azan ya Allah. Apa ciri orang yang bertakwa yang diterima amalnya, Pak? Yang pertama, Pak, dia merasa khawatir amalnya belum diterima oleh Allah. Akhi, boleh enggak merasa khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah? Boleh? Apa tidak termasuk suuzon kepada Allah? Termasuk tidak? Berburuk sangka kepada Allah. Bedakan antara merasa khawatir belum diterima karena kita masih kurang dalam mengamalkannya, dengan orang yang suuzon kepada Allah dan berkata sepertinya Allah tidak akan menerima. Adapun yang pertama merasa khawatir belum diterima, ini sifat orang yang bertakwa. Sebutkan dalam ayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah turunkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sementara hati mereka merasa takut. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud ayat ini? Apakah yang dimaksud ayat ini orang-orang yang minum arak dan mencuri, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, la yabnata Siddiq, bukan itu maksudnya wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka sholat, mereka sedekah, tapi mereka khawatir belum diterima oleh Allah. Khawatir belum diterima oleh Allah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan, berkata, apa kata beliau? Taral mu'min wallah yalumu nafsah yastaqsiru a'malahu fi kulli ahwal. Kamu akan melihat seorang mukmin itu merasa kurang terus dalam beramal. Dia tidak pernah merasa amalnya sempurna. Ketika dia sholat, dia merasa sepertinya tadi saya sholat nggak khusyuk. Ketika dia puasa, ya Allah, waktu puasa kok banyak berbuat nggak ada manfaatnya, takut nggak diterima sama Allah. Begitu seorang mukmin. Beda kata beliau, amal fajir, adapun orang yang buruk, dia merasa amal saya sudah sempurna, insya Allah semua diterima oleh Allah. Akhirnya apa-apa terkena penyakit ujub. Nah, ini bahaya ya akhwat Islam, azani Allah. Maka dari itu ya akhi, azani Allah, ini yang pertama, ini tanda orang yang diterima amalnya. Dia merasa amalnya belum diterima oleh Allah. Dalam artian khawatir sekali amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa dan diterima puasa Ramadan, yaitu tadi disebutkan oleh Ustadz Ali Imran ya, Masya Allah, bahwa amal kebaikan pasti akan menimbulkan amal kebaikan yang lain. Antum kalau jatuh kepada maksiat, biasanya akan jatuh kepada maksiat yang lain. Karena maksiat itu biasanya balasannya oleh Allah dijatuhkan kepada maksiat berikutnya. Kecuali kalau antum bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah. Ketika antum beramal saleh, maka hadiah dari Allah untuk kita, Allah berikan kekuatan untuk mengamalkan kebaikan yang lainnya.
Setelah Ramadan kita selesai, alhamdulillah, masya Allah. Ternyata Allah berikan antum kekuatan untuk sholat tahajud. Setelah Ramadan, alhamdulillah, selesai. Ternyata Allah berikan kepada antum kekuatan untuk sholat puasa sunnah. Puasa Syawal antum jaga, puasa Senin Kemis antum jaga, alhamdulillah. Setelah Ramadan selesai, ternyata Allah berikan kepada antum apa ya akhwal Islam? Kekuatan untuk bersedekah, kekuatan untuk berbakti kepada orang tua. Masya Allah, alhamdulillah. Karena memang amalan manusia itu beda-beda, Pak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Innallaha yaksimu, disebutkan ini asar Imam Malik, akan tapi juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW secara marfu, akan tapi yang marfu itu dhaif, yang rajih ini mauquf, ya. Allah itu membagi-bagi amal itu seperti membagi rezeki. Ada yang amalnya banyak, ada yang amalnya sedikit. Ada yang dibukakan padanya pintu sedekah, ada yang dibukakan pintunya salat, ada yang dibukakan pintu puasa. Jarang sekali yang dibukakan semua pintu-pintu kebaikan, jarang. Dalam hadis juga Nabi bersabda, an-nasu ka'ibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor satu unta. Artinya dari 100 ekor unta yang sempurna cuma satu. Ya. Siapa di antara kita yang masya Allah sholat tahajudnya kuat, puasa sunnahnya kuat, baca Qur'annya kuat, zikirnya kuat, sedekahnya kuat, dalam semua kebaikan kita kuat? Jarang. Tapi alhamdulillah Pak, kalau Allah bukakan buat Anda satu ibadah, pelihara baik-baik. Allah bukakan kepada antum salat tahajud, pelihara. Wallah itu hadiah dari Allah buat antum. Jangan disia-siakan. Makanya Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail." Hai Abdullah, kamu jangan kasih fulan itu, tadinya suka sholat malam, sekarang dia tinggalkan sholat malam. Disia-siakan pemberian Allah kepada dia. Alhamdulillah Ustaz, setelah selesai Ramadan, saya kok betah banget baca Quran ya. Alhamdulillah, hadiah dari Allah buat antum. Itu tanda mudah-mudahan Ramadan antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan pasti akan menimbulkan kebaikan yang lainnya. Tapi setelah Ramadan antum kembali lagi kepada maksiat yang lain. Setelah Ramadan antum kembali tidak baca Quran. Setelah Ramadan antum kembali pacaran. La ilaha illallah. Ini musibah Allah ya akhwal Islam, azan ya Allah. Kemudian tanda berikutnya, istisgharul amal wa adamul ujub wal ghurur bih. Kita selalu menganggap sedikit amal kita itu, enggak banyak. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan setiap kebaikan tidak akan sempurna kecuali dengan beberapa perkara berikut ini. Setiap kebaikan tidak sempurna kecuali dengan beberapa perkara berikut ini. Apa itu? Yang pertama, yaitu bersegera melakukan kebaikan, tidak menunda. Yang kedua, menganggapnya sedikit dan tidak menganggap banyak. Nah, antum baru sholat, terkadang ada orang Mbak baru bisa sholat sunnah rawatib aja udah nganggep, wah amal saya udah banyak ini. Baru bisa puasa Senin Kemis aja, masya Allah, kayaknya amal saya udah banyak banget. Baru sholat tahajud aja, masya Allah, merasa dirinya udah jadi wali Allah Pak. Baru bisa zikir aja kepada Allah, banyak zikir, dia merasa derajatnya sudah sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang setan datang kepada dia, jangan-jangan kamu sudah jadi wali ini. Wali kelas mungkin. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Ya akhi, orang beriman dia tidak akan pernah merasa diri sudah hebat. Lihat Abu Bakar
Antum lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu ardah, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW dengan ijma' seluruh ulama, dan beliau sudah dijamin masuk surga. Tapi Abu Bakar tidak pernah merasa lebih baik. Ketika beliau dijadikan khalifah, beliau berkata apa? Ayuhan nas, wahai manusia, aku kini diangkat menjadi khalifah. Walastu bi khairikum, tapi aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Abu Bakar tidak merasanya dirinya apa? Terbaik di antara kalian. Masya Allah. Padahal beliau terbaik justru. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah athar, kalaulah iman Abu Bakar disimpan dalam satu neraca dan iman seluruh umat manusia disimpan dalam neraca yang lain, masih lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi memang demikian orang yang bertakwa, dia tidak pernah merasanya lebih baik. Dia tidak pernah merasa saya yang terbaik, saya yang terhebat. Tidak, wallah. Justru dia merasa amal saya sedikit sekali. Ikhwata Islam azani Allah ya. Kemudian ya akhi, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, abdun aradallahu bihi khairan, hamba yang Allah inginkan kebaikan kepadanya apa? Salaba ru'yata amalihi, Allah jadikan ia tidak mengingat-ingat amal kebaikannya. Dan lisannya pun tak ingin menceritakan kepada manusia tentang amalan solehnya. Bahkan yang ia ingat adalah dosa-dosa dan kekurangannya. Masya Allah ya akhi. Ini orang tandanya diterima oleh Allah amalnya itu. Orang yang diterima amalnya, dia tidak akan pernah mengingat-ingat, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah sunnah rawatib, saya sudah puasa sunnah, saya sudah sholat tahajud, apalagi nih yang kurang ini. Kayaknya nih semua sudah saya lakukan. Masya Allah. Ada seorang ibu telepon ke saya, Assalamualaikum Ustaz, saya sudah mengamalkan seluruh perintah Allah. Dan saya sudah meninggalkan seluruh larangan Allah. Tapi kenapa Allah masih menguji saya? Saya terkejut sekali dengan pertanyaan seperti ini, Pak. Dia mengatakan apa? Saya sudah melaksanakan semua perintah Allah, saya sudah meninggalkan semua larangan Allah. Tapi kenapa Allah menguji saya? Kenapa masih ujian itu mendarah hidup saya? Saya bilang, Bu, ibu beribadah bukan untuk tidak diuji karena itu mustahil. Karena Allah sudah berjanji bahwa orang yang beriman pasti apa? Diuji. Tapi ibu beribadah kepada Allah itu supaya kuat dalam menghadapi apa? Ujian. Iya. Ya akhal Islam azan ya Allah ya. Kemudian tanda diterimanya Ramadan kita diantaranya ya. Orang yang bertakwa itu hubbut ta'ah wa kurhul maksiyah. Dijadikan hatinya itu mencintai ketaatan. Dia cinta kepada orang-orang yang berbuat taat. Melihat orang yang pergi ke masjid, dia cinta, Masya Allah. Melihat orang yang sholat, dia cinta. Dia cinta kepada ketaatan, puasa, walaupun dia tidak bisa melakukannya, tapi dia cinta. Masya Allah, si fulan bisa sholat tahajud, saya nggak bisa. Ya Allah, andaikan saya seperti dia. Si fulan, Masya Allah, bisa bersedekah. Ya Allah, andaikan saya seperti dia. Dia cinta kepada ketaatan. Dia benci kepada maksiat. Ketika dia melihat orang yang berbuat maksiat, dia benci. Gak suka dia melihat perbuatan maksiat itu. Ini tanda berarti Pak Ramadannya sukses. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa ya. Kemudian di antaranya ya akhi, di antara tanda orang yang diterima bulan Ramadan ya insyaallah, yaitu at-taisir lit-ta'ah wal ib'ad anil maksiyah.
Bukan hanya sebatas dia mencintai ketaatan, tapi ternyata dimudahkan oleh Allah berbuat ketaatan. Akhi, coba kita introspeksi diri. Selama ini kita dimudahkan nggak sih dalam berbuat ketaatan? Baik, dimudahkan nggak sama Allah untuk zikir kepada Allah? Atau malah dimudahkan untuk berzikir kepada manusia? Mengingat manusia itu sekarang kan medianya banyak, Pak. Media sosial. Mana yang lebih banyak dan lebih dimudahkan oleh Allah kepada diri kamu? Media sosial atau zikir? Kalau ternyata Ustadz kok saya lebih senang buka medsos ya daripada zikir. Wah, berarti Allah belum mudahkan kamu berzikir kepada Allah. Kalau misalnya kita alhamdulillah, ya saya ini kok Ustadz, ya lisan saya ini selalu ingin berzikir rasanya. Kalau lepas dari zikir nih kayak ikan lepas dari air kayaknya. Luar biasa, alhamdulillah. Allah ya akhi, berapa banyak orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah kemudahan dalam ibadah. Banyak orang yang tidak diberikan kekuatan untuk melangkahkan kakinya ke masjid, ya tidak. Padahal rumahnya dekat masjid, wallah. Tapi untuk pergi ke gunung, naik gunung, Masya Allah yang begitu beratnya, mampu dia berjalan kaki. Jogging 10 kilo, mampu dia. Tapi jalan kaki ke masjid 200 meter aja nggak mampu. Kenapa? Karena Allah belum berikan kemudahan hatinya. Hatinya masih banyak borok-borok maksiatnya. Selama ini akhi azan ya Allah, kita dimudahkan tidak sih untuk menuntut ilmu? Alhamdulillah. Antum misalnya dijadikan oleh Allah cinta untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Saat saya kalau duduk di majlis ta'lim itu lupa segala-galanya. Pokoknya majlis ta'lim ini bagi saya bagaikan taman surga sudah. Luar biasa. Tapi ada orang, Mbak, ya, majlis ta'lim itu majlis katanya orang singkatan dari majlis taklim, majlis dibentak-bentak orang alim katanya. Jadi di majlis dia malas pergi ke majlis ta'lim itu. Kita katakan ya akhi, Masya Allah, ketika kamu dijadikan oleh Allah berat ke majlis taklim, pasti Allah mudahkan ke majlis yang lain. Ya tidak? Ya. Kalau kamu diberatkan oleh Allah mengingat Allah, pasti Allah mudahkan mengingat selain, pasti itu Pak. Kalau hati kamu dicintai dengan cinta Allah, pasti cinta kepada selain Allahnya berkurang. Tapi ketika kamu cinta kepada selain Allahnya kuat di dada kamu, pasti cinta kepada Allahnya apa? Kurang. Itu pasti, Pak. Karena demikianlah Allah menciptakan hati kita. Hati kita itu kata Rasulullah seperti bejana. Iya. Dalam satu riwayat yang ada padanya kelemahan. Akan tetapi para ulama mengatakan maknanya sahih. Inna lillahi fil ardi aniyah. Di bumi ini Allah memiliki bejana-bejana. Wa aniyatullah fil ard qulubul mu'minin. Dan bejananya Allah di muka bumi ini adalah hatinya orang-orang yang beriman. Rasulullah mengatakan hati itu seperti bejana, akhi. Maka tergantung dipenuhi dengan apa. Kalau dipenuhi dengan cinta dunia, akan pergilah cinta akhirat. Kalau dipenuhi dengan cinta syahwat, akan pergilah cinta taat. Kalau dipenuhi dengan cinta taat, akan berkuranglah cinta syahwat. Itu sudah kemestian, harus seperti itu. Maka kalau kita lebih banyak mengingat manusia, kita akan sedikit mengingat Allah Jalla wa'ala.
Ya akhi, azan ya Allah wa iyyakum. Nah inilah ya akhi, di antara tanda-tanda orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kekuatan dan insya Allah diterima amalnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas setiap kita berusaha untuk introspeksi diri terus. Setiap kita untuk muhasabah terus. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita buka tanya jawab. Nah. Seseorang yang setelah Ramadan dia bermaksiat kepada Allah dan setelah itu ia taubat, apakah masih bisa diterima Ramadannya, Ustadz? Justru itu tanda insya Allah Ramadannya diterima. Loh kok bisa begitu? Ya, buktinya Allah masih memberikan dia hidayah kepada taubat. Sebab kalau Ramadannya tidak diterima, Allah tidak berikan hidayah ia kepada apa? Taubat. Saat ia maksiat, diberikan lagi maksiat yang lain, maksiat yang lain, maksiat yang lain. Terus demikian berkubang dalam kubangan maksiat. Tapi ketika kamu berbuat maksiat, ternyata Allah berikan kamu hidayah taubat, alhamdulillah. Allah masih menginginkan kebaikan buat kamu. Siapa manusia yang setelah bertaubat tidak berbuat maksiat lagi? Ada? Saya mau tanya sama antum. Ada enggak setelah kita taubat, setelah kita hijrah, setelah itu saya tidak pernah lagi berbuat maksiat, Ustaz? Ada? Wallahi saya katakan tidak mungkin ada. Setiap orang yang bertaubat pasti suatu ketika akan jatuh kepada apa? Maksiat. Tapi bedanya Pak, orang-orang yang dirahmati oleh Allah itu setelah dia jatuh kepada maksiat segera taubat. Makanya Allah mengatakan apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila berbuat maksiat atau menzalimi diri mereka sendiri, setelah itu segera ia ingat Allah, lalu ia minta ampun kepada Allah. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Masya Allah. Akhal Islam azani Allah. Maka dari itu ya akhi, saat antum berbuat maksiat dan ternyata Allah berikan hidayah antum berbuat taubat, antum termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan insya Allah. Tapi yang musibah itu ada orang berkata begini Pak, saya maksiat gampang nanti saya taubat. Jadi sudah ada niat, saya mau maksiat dulu setelah itu apa? Taubat. Oke. Kira-kira setelah maksiat kamu yakin bisa taubat? Belum tentu akhi. Bisa jadi ketika kamu berbuat maksiat hati antum dikunci sama Allah. Iya. Ya, bisa jadi tidak? Sangat bisa jadi. Akhirnya antum lezat dengan maksiat sehingga antum tidak bisa lepas dari maksiat. Berapa banyak orang seperti itu? Ya. Jika ada orang yang berpikiran tidak mengapa tidak pernah sekalipun sholat tahajud, yang penting berbuat baik kepada orang lain, selalu memaafkan orang. Karena dia berdalil dari sahabat yang mengatakan Rasulullah SAW ahli surga, tapi sahabat tersebut ibadahnya biasa saja. Ya. Bahkan tidak sholat tahajud, tetapi ketika mau tidur selalu memaafkan semua orang. Hadisnya dhaif, tidak sahih. Yang kedua Pak, ini pemalas. Dapat dalil dipahami salah. Oh, sahabat ini aja nggak tahajud bisa masuk surga. Akhirnya bukannya memotivasi untuk beramal, bukan malah menggembosi. Berarti antum yang salah paham. Taib, antum bisa kiaskan diri antum dengan sahabat?
Kalau sahabat ini, kalau malah dikatakan bahwa hadis itu sahih misalnya, ya, antum yakin hati antum sebening sahabat? Yakin? La wallah, gak mungkin. Para sahabat sudah dipuji langsung oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Antum siapa yang muji? Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka. Allah sudah menyatakan keridhaan kepada para sahabat. Sementara kepada kita, jangan samakan. Antum jangan melihat, tapi lihat sahabat yang lebih dong. Lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu pagi Rasulullah SAW setelah selesai sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang pagi ini sudah sedekah? Abu Bakar yang ngacung. Sahabat yang lainnya nggak ada yang ngacung. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang pagi ini berpuasa? Abu Bakar lagi yang ngacung. Nggak ada satu sahabat yang ngacung. Siapa yang pagi ini mengantarkan mayat? Abu Bakar lagi yang ngacung. Yang lain nggak ada. Dan Rasulullah menyebutkan satu lagi, saya lupa. Kata Rasulullah, tidaklah 4 perkara ini berkumpul dalam satu hari kecuali ia pasti masuk surga. Contoh Abu Bakar, contoh Umar, contoh para sahabat yang mereka berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tapi Pak, ada orang yang memahami ayat ini salah. Ayo kita cepet-cepetan sholat. Kan berlomba. Makanya bikin sholat tarawih tercepat di dunia, Pak. Dalilnya ayat itu. Berlomba-lomba. Salah dalam memahami. Kita berlomba. Orang yang berlomba itu akan berpikir bagaimana memperbanyak kebaikan. Ya, semua kita harus berlomba. Dan semua kita harus punya jiwa perlomba untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian mengatakan, nggak tahajud juga nggak apa-apa, yang penting hati saya memaafkan. Nggak sholat sunnah juga nggak apa-apa. Berapa banyak kalau begitu antum kehilangan kesempatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan Islam azan ya Allah. Contohlah oleh kamu Rasulullah. Rasulullah pemaaf tidak Pak? Sangat pemaaf. Rasulullah selalu berbuat baik pada orang lain tidak Pak? Sangat berbuat baik pada orang lain. Tapi bagaimana ibadah Rasulullah SAW? Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Itu teladan kita. Bagaimana cara menggapai keimanan? Seperti para sahabat. Bapak tahu tidak Pak? Iman dalam Al-Quran itu diumpamakan seperti apa? Ada yang tahu? Seperti pohon. Dalam surat Ibrahim ayat 24. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Dan perumpamaan kalimat yang thayyibah seperti pohon yang baik yang akarnya menghunjam ke bumi dan cabangnya kokoh di langit. Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. Di sini Rasulullah mengatakan iman seperti pohon. Tanya kepada para petani, bagaimana memelihara supaya pohonnya itu baik dan bagus. Berarti Pak, tanahnya harus dicangkulin dulu. Dan Rasulullah mengumpamakan hati kita seperti tanah. Maka kalau kita ingin menjaga keimanan kita, berarti Pak, pohon iman ini harus berada di sebuah tanah yang subur dan gembur. Setelah itu dikasih apa Pak? Pupuknya,
Dijaga jangan sampai kena hamanya. Hamanya banyak Pak, ada tikus, ada belalang, ada macam-macam. Demikian pula Pak, hama iman tuh banyak Pak. Syahwat, syubhat, dan yang lainnya. Dijaga betul itu pohon iman itu. Dibiarkan pohon iman itu tumbuh di hatinya. Sehingga apa? Membuat kagum para petani. Betapa indahnya pohon iman dia yang ada di hati dia. Itulah ya akhwal Islam. Jadi kalau kita ingin menjaga pohon iman kita di hati kita, seperti seorang petani menjaga tanamannya. Sahih. Ya. Tidak semudah itu. Butuh perjuangan, butuh mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Bagaimana cara agar kita bertaubat dengan sungguh-sungguh? Akhi, kalau antum masih merasakan nikmatnya maksiat, Anda tidak akan bisa bersungguh-sungguh dalam taubat. Tapi ketika antum memandang maksiat itu sesuatu yang buruk dan membahayakan diri antum, disitulah antum akan sungguh-sungguh bertaubat. Karena taubat itu biasanya setelah memandang buruk. Sedangkan orang yang masih memandang baik tidak mungkin apa? Taubat. Selama dia masih memandang itu baik, tidak mungkin taubat. Tapi ketika dia sudah memandang itu buruk, dia pasti apa? Taubat. Maka di saat antum merasa maksiat ini sesuatu yang buruk dan membahayakan hidup antum, akhirat antum, agama antum, dan hati antum, itu modal antum untuk bertaubat sungguh-sungguh insya Allah. Tapi ketika hati antum masih merasakan lezat dengan maksiat, jangan harap antum bisa taubat kepada Allah. Iya. Maka dari itu ya akhi, sering-sering membaca tentang bagaimana bahayanya maksiat dalam kehidupan kita. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa menyebutkan lebih daripada 50 bahaya maksiat. Baca sama antum tuh. Satu bahayanya saja sudah sangat cukup membuat kita ngeri sekali. Ini 50 lebih. Di antaranya mencabut keberkahan dalam hidup kita. Di antaranya mencabut rezeki. Di antaranya mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Di antaranya dijadikan hati kita senjang sehingga kita tidak mau zikir kepada Allah. Makanya orang yang banyak berbuat maksiat, antum lihat Pak, untuk menyebut Allah saja keluh lisannya. Paling ngomongnya apa? Tuhan atau yang di atas. Mau nyebut Allah aja nggak mampu. Kenapa? Saking banyaknya maksiat yang ada di hati dia. Sepupu saya menikah saat keadaan haid. Hamil. Bagaimana status perkawinan mereka? Ikhtilaf para ulama. Tapi mayoritas ulama jumhur mengatakan tidak sah. Sampai yang pertama sudah melahirkan, yang kedua taubat. Itu dua syarat yang harus terpenuhi. Sementara Imam Syafi'i mengatakan sah. Dan negeri kita menganut mazhab Syafi'i. Makanya kebanyakan KUA mensahkan saja. Karena memang yang dianut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bila kita baca biografi ulama salaf, mereka memenuhi dengan membaca Al-Quran. Bagaimana urutan yang benar? Apa sih ini? Mereka memulai dengan membaca Quran, lalu bahasa Arab. Kan mereka memang orang Arab. Bingung saya nih. Bila kita membaca biografi ulama salaf, tuh lihat ya. Mereka memulai baca Quran, lalu bahasa, kan mereka udah jago bahasa Arab.
Ulama salaf siapa sih? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahasa Arabnya jangan ditanya, Pak. Sekarang antum ya, nggak bisa bahasa Arab. Baca Quran, imam nangis, ikut nangis. Nangisnya bukan karena takut, bukan. Karena apa? Haru. Habis imamnya nangis. Emang kamu paham? Enggak. Jadi gimana dong? Yang lebih bagus kamu sambil belajar bahasa Arab. Makanya ikhtilaf para ulama tentang belajar bahasa Arab hukumnya apa. Imam Syafi'i mengatakan belajar bahasa Arab itu fardu ain. Makanya kalau antum mengaku mazhab Syafi'i dosa antum nggak bisa bahasa Arab. Sementara jumhur mengatakan bahasa Arab itu hukumnya fardu kifayah. Dalam sunnah kita harus taat kepada suami, tapi saat tertentu anak susah taat sama suami karena suami sering bermaksiat. Anak ingin surga, apakah yang harus anak lakukan, Ustaz? Kalau suami berbuat maksiat, dosanya buat kamu apa buat dia? Kalau suami berbuat maksiat, dosanya buat dia. Kalau kamu memaksiati suami, dosanya buat siapa? Buat kamu. Maka kalau suami berbuat maksiat itu antara dia dengan Allah. Adapun kamu kepada suamimu tetaplah tunaikan haknya. Karena kewajiban seorang istri untuk terus berbakti kepada suami. Maka jangan dibalas maksiat dia kepada Allah dengan maksiat kamu. Ya, salah besar itu. Apakah ketakwaan itu diraih dengan ikhtiar? Ya, meski tidak mudah. Ya, harus dengan usaha. Seperti halnya antum mau makan. Kalau lapar, cari makan. Kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, harus beramal saleh. Tidak mungkin bertakwa tanpa amal, nggak mungkin. Makanya Allah ketika menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa dalam Al-Quran, pasti isinya amal, tidak Pak? Iya, Allah berfirman misalnya, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mata air yang mengalir. Apa kata Allah? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil kenikmatan yang ada dalam surga yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka dahulu di dunia sedikit tidurnya di waktu malam untuk tahajud. Berat nggak Pak? Bangun jam 2 berat nggak? Bangun jam 3 berat nggak Pak? Buat sebagian orang berat. Bangun jam 2 mau tahajud, setannya bilang masih lama, gampang. Nanti jam 3 aja. Bangun jam 3 gampang, jam setengah 4. Ya, bablas akhirnya. Dikencingin sama setan. Iya. Memang untuk menaati Allah butuh kepada apa? Perjuangan. Siapapun yang ingin Allah jadikan bening hatinya harus berjuang dulu. Gak mungkin seenak-enaknya. Kalau antum pengen mendapatkan kenikmatan dunia saja harus banting tulang. Apalagi untuk mendapatkan kehidupan akhirat ya. Harus lebih banting tulang lagi. Makanya Allah mengatakan apa? Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sementara Allah belum mengetahui. Walamma ya'lamillah. Allah belum mengetahui siapa orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang sabar. Enggak. Surga Allah itu mahal, Pak. Harus dibayar dengan pengorbanan. Kita harus berkorban untuk mendapatkan surga. Korban waktu, korban perasaan, korban kelelahan, dan yang lainnya, gak masalah.
Makanya seorang sahabat ada yang Masya Allah lelah dalam ibadah. Ketika ditanya, kenapa kau selalu lelah dalam ibadah? Apa kata dia? Supaya saya bisa istirahat di surga. Imam Ahmad Masya Allah lelah dalam ibadah. Ketika ditanya, sampai kapan kau akan lelah terus dalam ibadah? Kata Imam Ahmad, sampai aku yakin bahwa kakiku sudah mendarat di surga. Karena memang dunia bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Ya. Batas masa iddah cerai itu dari mana? Dari ketika suami mengatakan saya talak. Nanti sudah jatuh apa? Talak. Maka dihitung sampai 3 kali haid. Ya. Perhatikan tuh, yang sudah suami istri wajib belajar tuh. Karena ada ikhwan baru ngaji, Ustaz, saya baru tahu loh, saya padahal sudah 10 kali talak. Hah. Saya kira kalau saya udah rujuk itu mulai dari 0 lagi. Salah besar. Ini akibat nggak belajar. Jadi gimana Ustaz? Ya udah, dia bukan istri kamu lagi. Lalu mengusap wajah pada akhir rakaat setelah selesai salam hukumnya apa? Saya belum mendapatkan riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengusap wajahnya setelah salam. Yang ada riwayat yang dhaifah. Ini kebanyakan masalah fikih ini ya. Ana ada hutang kepada ibu Ana dan Ana setiap bulannya mencicil hutang kepada ibu dan sembari Ana membayar hutang seperti biasa Ana memberikan uang bulanan kepada ibu Ana dari gaji Ana. Pertanyaannya, apakah uang bulanan yang Ana kasih kepada ibu Ana itu termasuk riba? Dikarenakan Ana mempunyai hutang yang Ana cicil setiap bulannya. Antum ngasih ke ibu per bulan, tapi juga sambil ngasih utang ke ibu. Apakah yang per bulan ngasih itu riba? Dari mana sisi ribanya? Itu kebaikan antum, alhamdulillah. Sebagai bakti antum kepada orang tua. Ya. Kecuali kalau ibu antum bilang, kamu nak bayarnya 2 kali lipat ya. Ya. Ini jadi riba buat ibunya. Ya, bukan buat kamunya. Bolehkah Ana share video-video dari Roja TV? Minta izin dulu ke sono. Wajib Pak. Siapapun Anda yang ingin men-share video Ustadz atau dari mana, biasakan, budayakan minta izin. Wallahi banyak yang nggak minta izin itu sama hukumnya dengan maling. Nggak boleh seperti itu. Minta izin dulu Ustadz atau ini, karena mereka yang sudah mengeluarkannya, mereka yang sudah capek ngedit dan yang lainnya. Antum tinggal enak potong-potongin. Terkadang motongnya nggak benar lagi. Ya, akhirnya yang dibully ustadznya bukan antum. Antum dapat duit dari situ. Haram. Ya. Apa yang dimaksud dengan khawarij, murji'ah, qadariyah? Aduh, ini pelajaran tersendiri. Panjang sekali, Pak. Secara garis besar, khawarij itu adalah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Menurut orang khawarij, pelaku zina kafir. Pemakan riba kafir. Murji'ah itu yang mengatakan amal tidak termasuk iman, bahwa amal tidak mempengaruhi iman sama sekali. Yang penting kamu berkeyakin Allah, kamu berbuat maksiat sebesar apapun tidak mempengaruhi keimanan kamu. Nah ini Murji'ah, banyak zaman sekarang Pak. Contoh misalnya apa? Saya walaupun nggak berjilbab tapi hati saya dijilbabin loh. Wallah ini Murji'ah. Dia menganggap yang penting apa? Hati. Amal nggak penting. Ini Murji'ah.
Sampai jam berapa kita? Sampai capek. Suami nyuruh saya bercadar, tapi saya seorang wanita bekerja yang melayani masyarakat, jadi sangat berat bagi saya untuk bercadar. Pilih mana? Menaati suami atau melayani masyarakat? Jawab, kewajiban seorang istri lebih menaati suami. Dan tidak ada kewajiban dia untuk melayani masyarakat. Makanya Rasulullah bersabda apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita menjaga sholat 5 waktu, terus apa? Puasa Ramadan, menjaga kemaluan, menaati suami, akan dikatakan kepada wanita itu, silahkan masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda kepada dia, "Adzatu zaujin anti?" Kamu punya suami? Kata wanita ini, punya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Kaifa anti min?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Apa kata istrinya? La halu juhdan illa ma ajistu ya Rasulullah. Aku sungguh-sungguh untuk berbakti kepada suamiku kecuali yang aku tidak mampu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Unduri aina anti min. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu. Karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Silahkan pilih mana. Mau jadi surga atau neraka? Apa yang harus dilakukan ketika seorang istri ingin bekerja di luar rumah sebab kebutuhan ekonomi padahal istri tersebut sudah mengaji? Punya suami enggak? Kalau dia punya suami dan suaminya sudah mencukupi, kewajiban dia qanaah. Sepertinya istri ini kurang qanaah. Ya, qanaah. Kalaupun mau membantu perekonomian, coba cari pekerjaan yang memang sesuai dan diizinkan oleh syariat. Banyak kok. Enggak harus pergi ke pabrik bercampur baur dan yang lain. Banyak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Pasti itu. Yakin dengan ayat tersebut. Nggak usah khawatir. Tapi kalau dia janda atau dia sendirian, nggak ada yang menafkahi, terpaksa dia harus cari nafkah. Masalah darurat. Gimana lagi? Tapi usahakan untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariat. Ini tulisannya kecil banget Pak, nggak kebaca. Saya plus soalnya Pak, jadi melihat dekat itu agak-agak pusing. Bagaimana menanggapi perkataan kita orang yang tidak berilmu? Jadi kita harus bermadhab. Dan perkataan agar kita tidak berselisih dengan sesama muslim, maka ikutilah madhab masing-masing yang kita yakini. Bermadhab itu mubah selama tidak disertai dengan fanatik buta. Paham tidak? Fanatik itu begini Pak. Saya madhabnya Syafi'i. Ternyata setelah itu dapat dalil yang lebih kuat yang dipegang oleh madhab yang lain. Ditolak dalil demi mengikuti apa? Ini yang dicela oleh para ulama seluruhnya. Seluruh ulama sepakat kalau seperti ini namanya taklid yang tercela. Kalau antum, saya ngikutin mazhab Syafi'i, silakan. Tapi yang pertama, upayakan di atas hujjah dalil.
Yang kedua, kalau antum berkata, saya bukan orang yang berilmu, jadi kewajiban saya adalah bermadhab. Apakah selamanya Anda ingin selalu tidak ingin berilmu? Bukankah Allah menyuruh kita menuntut ilmu? Bukankah Rasulullah menyuruh kita untuk menuntut ilmu? Ya. Yang kedua, Pak, saya mau tanya, Imam Malik ulama bukan? Imam Syafi'i ulama bukan? Imam Abu Hanifah ulama bukan? Imam Ahmad ulama bukan? Baik. Mereka 4 madhab ini, Pak. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Saya merasa heran dengan sebagian orang yang mewajibkan harus ngikutin satu madhab. Kalaulah wajib ngikutin satu madhab, harusnya Imam Syafi'i ngikutin madhab Imam Malik gurunya. Tapi kenapa Imam Syafi'i mendirikan madhab baru? Kalaulah Imam mengikuti satu madhab itu wajib, tentu Imam Ahmad gak boleh keluar dari madhab gurunya. Tapi Imam Ahmad berijtihad. Yang kedua, Pak, banyak kaum muslimin yang mewajibkan harus satu madhab, tapi dalam amalnya banyak madhab. Saya berikan contoh. Banyak orang yang ngaku, saya madhab Syafi'i, tapi habis sholat zikirnya kenceng-kenceng. Sementara dalam madhab Syafi'i, yang sunnah zikir setelah sholat itu sir, tidak dikeraskan, kecuali dalam rangka taklim, itu pun tidak boleh terus menerus, sebatas sesuai dengan kebutuhan saja. Sementara madhab Imam Ahmad mengatakan yang sunnah dikeraskan. Lah, sekarang kenyataannya dikerasin apa enggak? Dikerasin. Itu madhab siapa? Madhab Hambali, bukan madhab Syafi'i. Berarti Anda tidak komitmen, kan? Itulah, Pak, masalahnya. Banyak orang yang mewajibkan nggak boleh keluar dari mazhab Syafi'i. Lah, buktinya situ. Ya. Berapa banyak Imam Syafi'i mengatakan begini, kita selesai. Mazhab Syafi'i mengatakan begini, kita selesai. Lalu kemudian kita mengaku-ngaku bahwa kita di atas mazhab Syafi'i. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang awam yang tidak berilmu tidak bisa dinisbatkan kepada mazhab manapun. Boleh seseorang dinisbatkan kepada sebuah madhab kalau dia sudah menguasai madhab tertentu dan merojihkan usul dan pokok-pokoknya, baru itu dinisbatkan kepada madhab. Makanya tidak aneh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, Imam At-Tahawi Al-Hanafi, karena mereka menguasai pokok-pokok madhabnya dan merojihkan setelah mereka mempelajarinya. Adapun kita nggak paham, nggak pernah belajar, bagaimana akan dinisbatkan kepada apa? Madhab. Nah ini ya akal Islam. Makanya apa? Sikap manusia terhadap ulama itu ada 3. 2 salah, 1 benar. Yang 2 apa? Yang 1 mengatakan kita nggak butuh ulama. Cukup Quran hadis selesai. Ini salah besar. Karena yang untuk memahami Al-Quran dan hadis butuh ilmu alat, dan yang menguasai ilmu alat hanyalah para ulama. Yang kedua apa? Cukup ulama, nggak butuh Quran hadis. Karena Quran hadis masih mentah, ulama udah mateng. Sekarang saya mau tanya, ulama itu ribuan, Pak, bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ribuan ulama itu. Siapa yang Anda jadikan? Sekarang dalam mazhab Syafi'i sendiri sering terjadi perselisihan nggak di kalangan mazhab Syafi'i? Contoh misalnya tentang masalah yang berhubungan dengan mengeraskan niat dalam sholat. Usolli fardhol zuhri. Apakah antum kira mazhab Syafi'i sepakat? Lah. Justru kebanyakan ulama Syafi'iyah yang terdahulu mengatakan itu tidak disyariatkan. Itu yang dirojihkan oleh Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, bahkan juga dalam kitab Al-Muhadzab, di mana Asy-Syirazi berkata apa? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbabi talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahalluhal qalb. Dan sebagian ashab ulama mazhab Syafi'i ada yang memandang disunahkan melafalkan apa? Niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Karena juga niat tempatnya di hati. Diingkari oleh banyak ulama mazhab Syafi'iyah. Sekarang siapa yang Anda ikuti dari ulama? Nah, ya kiai saya, kiai kamu lebih pintar mana dari Imam Nawawi?
Imam Nawawi lebih pintar mana dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i deh lebih pintar mana Imam Syafi'i dengan Abu Bakar As-Siddiq? Oh kalau gitu saya Abu Bakar deh lebih pintar mana sama Rasulullah SAW? Ya akhi, maka sikap yang benar, tetap ulama itu harus kita jadikan apa? Pembimbing dalam memahami Al-Quran dan hadis. Di saat ulama seluruhnya sepakat itu hujah. Di saat para ulama berbeda pendapat kita lihat mana yang lebih kuat dalilnya. Adapun orang awam cukup nanya kepada ahlinya saja. Allah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya. Tapi sampai kapan kamu akan terus awam terus, Pak? Masa dari dulu kelas 1 SD terus? Harus dong meningkatkan apa? Kemampuan ilmu. Terus menuntut ilmu. Ya, supaya kokoh keilmuan kita itu. Wah, kalau diterusin sampai larut malam nih, Pak. Apa ini? Hah? Hadiah. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah katanya. Apa? Ini akhwat. Ini ikhwan. Siapa yang bisa jawab ya? Berarti kalau nggak ada yang bisa jawab buat anak. Sebutkan ayat berapa, surat apa, bahwa tujuan puasa itu supaya orang bertakwa. Ahsan, Masya Allah, barakallah. Kalau akhwat gimana caranya ini nggak kelihatan? Nggak bisa jawab lah. Yang kedua ikhwan lagi. Sebutkan sesuatu yang bisa membatalkan amal saat beribadah dan setelah beribadah. Silakan. Iya. Ahsan, Masya Allah. Akhwat ada panitianya? Kalau gitu tanya gimana? Akhwat, pertanyaannya nanti jawabnya gimana? Ada speaker akhwat? Nggak? Hah? Nggak ada kan? Susah. Udah sama panitia akhwat aja langsung. Baik. Sayang sekali karena waktu kita semakin malam ya. Dan semoga yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat terutama buat saya sendiri yang berbicara. Dan buat kita semua insyaallah yang bisa kita amalkan. Billahi taufik, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.